Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, satu anugerah yang besar di Jumat Agung ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa hidup, masih bernapas. Pasti Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun Bapak Ibu mungkin berbeda tempat pada saat ini, tapi yakinlah pada saat kita menyembah dengan iman di hadapan Tuhan, pasti akan nyata atas kehidupan kita pada saat ini. Mari berikan terbaik bagi Tuhan pada saat ini dengan kita memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, terus memuji Engkau Yesus. Mengagungkan Engkau Allah yang layak kita tinggikan saat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari dengan iman kita memuji Dia. Dia Allah kita yang baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku bawa Tuhan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan.
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami ada pada saat ini oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Walaupun di luar sana mungkin keadaannya tidak baik Tuhan, tapi bagi kami adalah anak-anak-Mu yang dibedakan oleh Tuhan. Saat kami memuji Engkau, saat kami mengagungkan Engkau, maka hadirat Allah akan turun dalam kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami mengalami beban masalah dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan kami yang putus, saya berikan kekuatan yang baru Tuhan. Saat kami memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan kami rindu pada saat ini Bapa, Engkau Allah yang memimpin kami. Kalau ada kuasa-kuasa ingin mengganggu pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan Tuhan. Kami lepaskan Tuhan. Dan kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa saat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat kami sungguh-sungguh memuliakan nama Engkau, maka kami akan mengalami sesuatu yang indah dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, Allah yang memabukkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Kita semangat di dalam Allah. Karena Dia Allah yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang besar. Dan layak kita tinggikan pada saat ini. Mari kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Oh mari kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh haleluya, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh haleluya. Mari dengan sekata di hadapan Tuhan. Agungkan Dia. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Katakan Dia luar biasa, Dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami memuji Engkau, hadirat-Mu hadir. Dan apapun yang kami alami saat ini, Engkau sudah melepaskan kami Tuhan. Dan kami yakin saatnya Engkau akan berfirman kepada kami. Apapun firman yang kami terima, pasti rencana-Mu luar biasa Tuhan. Mari Bapa, bimbing kami pada saat ini Bapa.
Mampukan kami untuk menerima setiap firman-Mu. Dan ingin kami memuji dan muji Engkau lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lah kerinduan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Yang sudah menebus kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Jamah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan, dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadikan padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan kami. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebusku Tuhan, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati, amin, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Amin. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadikan padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadikan padaku seperti yang Kau ingini. Jadikan padaku seperti yang Kau ingini. Jadikan padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, yaitu Jumat Agung, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus sudah rela untuk menanggung dosa kita, supaya kita orang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita akan awali terlebih dahulu dalam berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, pada pagi hari ini Tuhan, di hari Jumat Agung ini, kami umat Tuhan sedunia sedang merayakan untuk mengingat tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau yang adalah Allah rela menjelma menjadi manusia dengan mengosongkan dirinya, melepaskan atribut kealahanmu, dengan menjadi manusia turun ke dunia, memposisikan sebagai seorang hamba yang melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan pada puncaknya Kau telah menyerahkan nyawamu di atas gunung Golgota. Di atas kayu salib itulah Kau telah menanggung dosa, hukuman, kutuk, dan penyakit kami. Dan di atas kayu salib Kau sudah berfirman, sudah selesai. Dan kami tahu kami sudah dibebaskan, dilepaskan, ditebus oleh korban Kristus. Untuk itu Bapa, dalam perayaan Jumat Agung ini, kami akan semakin menghormati dan menghargai akan pengorbanan-Mu, sehingga kami akan senantiasa hidup menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Kiranya Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat, marifat, roh pewahyuan daripada Roh Kudus dalam hidup kami. Kami akan menikmati firman Tuhan. Setelah itu kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan untuk mengingat tentang kasih Tuhan, pengorbanan Yesus di atas dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan ambil khotbah saya dari Yohanes pasal 19 ayat 16 mulai. Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah saya di Jumat Agung ini adalah pikul salib. Sebagaimana Yesus memikul salibnya, kemudian dia menuju ke tempat yang namanya Golgota atau tempat tengkorak. Saudara, kalau kita baca bersama-sama dalam Matius 16, saudara, ayat 24, Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Dikatakan di sini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Puji Tuhan. Jadi setiap orang harus memikul salibnya sendiri. Saudara, memikul salibnya sendiri. Jumat Agung ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau 2000 tahun yang lalu Yesus memikul salibnya Yesus, karena dia harus memikul dosa, hukuman, kutuk, penyakit. Dan sekarang setiap orang yang mau mengikut Yesus harus mengikut salibnya sendiri. Saudara, sampai kepada finishing well, sampai pada akhirnya,
Saudara, Tuhan berkata barang siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan layak masuk surga, saudara, diselamatkan. Saudara, apa arti daripada memikul salibnya sendiri, saudara? Yaitu kita kadangkala dalam hidup kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita mengalami penderitaan karena nama Yesus. Saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang orang yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus, dia harus mengalami aniaya. Saudara, jadi Kristen itu tidak mudah. Apalagi orang bilang kita minoritas di Indonesia. Kadangkala kita menjadi bahan cemoohan, kita dikucilkan, dibedakan. Saudara, tetapi itu harus kita terima. Ini namanya penderitaan karena nama Yesus. Mereka membenci saudara karena saudara percaya Yesus. Saudara, kita akan lihat sama-sama di dalam Kisah Rasul 5 ayat 41, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 41 dikatakan, saudara, Kisah Rasul pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-41 disebutkan, saudara, demikian. Saya akan bacakan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dia gembira karena dia dianggap, saudara, boleh ambil bagian menderita oleh karena nama Yesus. Mungkin saudara di keluarga satu-satunya yang percaya Yesus, saudara dibenci karena saudara Kristen. Bahkan mungkin dikucilkan, diusir, tidak diakui anak, bahkan hak untuk dapat warisan dihapus. Saya katakan, saudara, tidak usah saudara kecewa, karena saudara dan saya sudah mendapatkan jaminan. Barang siapa karena aku harus meninggalkan orang tua, kakak, adik, saudara, famili, dan semuanya, karena Yesus, mulai hari ini dia akan mendapatkan ganti 100 kali lipat ganda, bahkan ditambah hidup yang kekal. Saudara, tidak usah kecewa, tidak usah kecil hati karena menderita, karena saudara memiliki nama Yesus dalam hidupmu. Baik di kantor, di pekerjaan, di bisnis, saudara merasa disulitkan, tidak usah saudara kecewa jadi Kristen, karena saudara sudah diberikan ganti oleh Tuhan 100 kali lipat, bahkan ditambah hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, apa artinya kita memiliki seluruh dunia ini, tapi kalau jiwa kita binasa? Saudara, kita hidup di dunia paling banter 70 tahun. Kalau bisa mencapai 80 tahun, kebanggaannya kesusahan dan penderitaan. Dan di dalam saudara Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan oleh Allah satu kali akan meninggal, setelah itu menghadap kepada penghakiman. Jadi saudara, cepat ataupun lambat, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Nah, untuk itu saudara, kita sudah memiliki satu pegangan, karena setelah kita dipanggil Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal, namanya surga. Karena percaya kepada Tuhan Yesus, di mana di surga tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, di mana lantainya terbuat dari emas. Oleh sebab itu bertahanlah saudara, sekalipun dalam pengiringanmu kepada Yesus engkau diwarnai dengan penderitaan, dikucilkan, dihina, dianiaya, tetap bertahan. Sebagai seorang minoritas di Indonesia, kita tetap eksis sebagai orang yang mempertahankan iman percaya kita. Itu artinya memikul salib, yaitu mengalami penderitaan karena nama Yesus. Banyak orang Kristen tidak berani untuk menampilkan identitasnya sebagai pengikut Kristus, karena dia menghindari penderitaan dan aniaya. Saudara, Tuhan pernah berkata, kalau kamu malu mengaku aku di depan manusia, aku akan malu mengaku kamu depan Bapakku. Saudara, jangan malu kalau kau Kristen. Jangan merasa rendah diri karena kau minoritas. Kita harus tetap pede bahwa kita anak Tuhan. Kita adalah anak raja. Puji Tuhan, saudara. Artinya memikul salib. Dalam berita Jumat Agung, seperti yang dimana Jumat Agung itu Yesus pikul salib, kita pun harus mikul salib. Yang pertama, mikul salib itu artinya menderita karena Kristus. Yang kedua, saudara mengalami penderitaan karena saudara dan saya melakukan kebenaran, ya.
Di sini kita akan lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 14, saudara. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-14. Di mana di situ dikatakan demikian, saudara. Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jangan kita takuti apa yang orang dunia takuti, dan janganlah kita gentar apa yang orang dunia gentar. Karena mereka takut oleh sesuatu, terpaksa dia harus menghalalkan segala perkara, dia harus berkompromi. Tapi kita sebagai orang percaya, kita pikul salib artinya kita menderita karena melakukan kebenaran, yaitu mengalami penderitaan karena saudara dengan mengalami pencobaan. Kita lihat coba saudara di dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-18, saudara. Ibrani 2 ayat yang ke-18, di situ dikatakan demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, mungkin saudara harus mengalami penderitaan karena pencobaan, karena saudara dan saya Kristen. Mari kita dengan sukacita menerima itu, di mana kita boleh ambil bagian pikul salib. Yang pertama menderita karena percaya Yesus, yang kedua menderita karena kita melakukan kebenaran, saudara. Yang ketiga adalah mengalami penderitaan karena pencobaan. Sesuai dengan Ibrani 2 ayat 18, di mana Yesus mengalami penderitaan karena pencobaan. Saudara, kita harus memiliki sikap yang benar tak kala kita diperhadapkan dengan salib. Salib berbicara penderitaan, salib berbicara karena aniaya, salib berbicara tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Kita harus punya sikap yang pertama, salib itu harus dihadapi dan dipikul. Jangan dihindari. Untuk itu mari saudara, kalau ada di antara saudara saat ini sedang susah menderita karena salib yang harus kau hadapi sebagai orang yang hidup benar, hidup dalam kekudusan, hidup setia, tapi ada salib, ada penderitaan, janganlah engkau bereaksi lari dengan rasa kecewa. Percuma saya setia, toh nasib saya buruk. Atau saudara mulai keluar, berhenti dari pelayanan karena merasa sia-sia saya pelayanan, tapi Tuhan tetap tidak menolong saya. Mari saudara, biarkan, karena ada rencana Allah di balik salib, jangan hindari pikul, supaya nanti pada akhirnya kita akan melihat di balik itu semua ada rencana Tuhan yang luar biasa. Engkau akan melihat mujizat yang Tuhan berikan lewat salib yang kau hadapi. Puji Tuhan. Yang kedua, tak kalau kau menghadapi salib itu, saudara harus belajar menyangkali diri kita. Kadang-kala waktu kita menghadapi sesuatu penderitaan karena iman Kristen kita ada reaksi, ingin membalas, kita pengen marah, kita emosi. Tapi kita harus bisa menyangkal diri, matikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan timbul sakit hati, marah, dendam, dan kepahitan. Kita harus sangkalkan diri kita. Daging hawa nafsu yang bersuara kita matikan, diam. Saya harus berkata mengampuni. Saya harus berkata, yaitu memberkati orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menyelakai kita, bahkan orang-orang yang membuat kita menderita. Jangan kita, saudaraku yang kasih, mempertahankan ego kita. Kita harus menyangkal diri. Mungkin kau sudah ambil emosi, rasa-rasa tidak tahan, pengen marah, tapi saudara harus tahan, menyangkalan diri. Kita harus matikan. Kita tetap tidak berdosa seperti Ayub. Tak kala dipancing oleh istrinya, Ayub, masihkah engkau tetap hidup dalam kesalehanmu, sementara anakmu 10 mati, hartamu ludes, tubuhmu punya penyakit, kutukilah Allahmu dan matilah, setelah itu mati kau. Tapi Ayub berkata apa, saudara? Dia tidak terpancing. Kenapa engkau berbicara seperti wanita gila? Kamu hanya mau terima yang baik-baik saja, sementara yang tidak baik kau tidak mau terima. Dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya dan tidak mengatakan Allah tidak adil. Seringkali kita tidak tahan menghadap emosi kita, karena kita menghadapi sesuatu yang bertolak belakang dengan pengharapan kita, sementara kita sudah merasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ajarkan. Tapi yang kita terima bukan berkat, bukan mujizat, tapi masalah yang semakin berat. Tapi disitulah
itulah yang harus kita tahu. Itu salib yang harus kita pikul. Kita harus lawan dengan penyangkalan diri. Kita tahan, kita sabar, jangan berontak, jangan melawan, bahkan jangan lari, jangan menghindar. Kita tetap setia di tempat. Suatu saat saudara akan keluar sebagai pemenang. Dan salib itu mendewasakan rohani saudara. Saudara menjadi pribadi yang luar biasa. Kau akan jadi orang yang sabar, yang bisa mengampuni, yang bisa memaafkan, yang bisa menerima, bisa memaklumi. Bahkan kita bisa sabar menunggu. Banyak orang yang tidak bisa menyangkal dirinya karena tidak kuat. Hanya dia terpaksa mengikuti daging hawa nafsu. Dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan solusi. Ada anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi yang merasa tidak tahan untuk tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang saat ini dimiliki oleh orang-orang muda lainnya yang mungkin kaya. Entah dalam bentuk HP atau mobil. Dia merasa tidak tahan. Hanya dia demi untuk mendapatkan itu. Ada juga yang berani menjualkan diri pada istilahnya om-om yang orang kaya, tetapi saudara hidung belang. Dia mau jadi peliharaannya. Dia bisa punya mobil, punya HP, bahkan diberikan apartemen. Secara manusia dia bergelimpangan dengan harta, tapi dia sudah jatuh dalam dosa. Dia tidak bisa nyangkal diri, tidak mau tahan, tetap hidup prihatin. Nanti suatu saat kalau sudah diwisuda, dia bisa punya kerjaan, punya gaji besar. Apa yang diinginkan waktu itu bisa terwujud. Tapi banyak orang yang tidak tahan. Dia hanya melakukan sesuatu dengan menghalalkan segala perkara, melakukan sesuatu yang sangat bejat yang tidak berkenan pada Tuhan. Banyak orang ingin kaya dengan korupsi, dengan menipu, dengan cara ngapusi sana ngapusi sini. Saudara, itu tidak penyangkalan diri. Kita tahan, lebih baik hidup sederhana apa adanya, asalkan benar di mata Tuhan, daripada kita berkelimpahan dengan sesuatu yang kenikmatan, tapi hasil dari sesuatu yang tidak jujur, yang tidak benar. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, cara menghadapi salib yang harus kita pikul, kita harus berdoa saudara. Tanpa doa kita tidak akan kuat. Doa itu memampukan kita bisa bertahan. Saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 dikatakan begini saudara. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi kalau mungkin saudara sedang menderita, saudara jangan salahkan gereja, salahkan Tuhan, salahkan hamba Tuhan, salahkan orang lain. Lalu saudara salahkan diri sendiri. Kalau kau sedang menderita, saudara jangan yaitu punya prasangka buruk, tapi berdoa. Sebab dengan berdoa, engkau akan kuat menghadapi penderitaan, dan saudara akan mendapatkan jawaban atas doa sehingga engkau lepas dari penderitaan. Saudara, banyak sekali orang yang tidak mau berdoa. Dia maunya cepat, maunya segera dapat pertolongan, tapi tidak berani bayar harga. Saudara, kalau kau ingin keluar dari penderitaan, datang berdoa. Saudara, kita memang tidak bisa ibadah di gereja. Tetapi sudah tahu, setiap pagi kecuali hari Senin dengan hari Sabtu di gereja Telkosari dan Pamangun Indah itu ada doa pagi, ada firman saudara. Di situ kita berdoa. Tapi memang untuk bisa bangun pagi itu tidak mudah. Lebih enak ngorok saudara daripada bangun pagi. Padahal itu kunci saudara mendapatkan keluar dari penderitaan, ya doa. Mari saudara, saya undang lewat mimbar ini, berduyun-duyun. Tidak mungkin saudara akan dikerutuk oleh masa, karena masa belum bangun. Tapi kalau kita ibadah jam 6 pagi, mereka sudah tahu ada mobil, ada parkir. Wah, ini sudah melanggar. Tetapi saudara, kalau biston pagi, mereka sendiri sedang tidur, kita berdoa. Di situ ada mujizat saudara, di situ ada kekuatan, ada pertolongan dari Tuhan. Mungkin kau sudah mentok hari-hari ini, saudara tidak tahu mau kemana. Saudara sudah bingung, saudara sudah susah. Banyak suami yang sudah berkata, saya tidak sanggup. Saudara, Presiden Italia menangis, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya putus asa, karena setiap hari ada kematian ribuan. Saya tidak bisa mencegah kematian itu. Dia putus asa saudara. Hari-hari ini banyak yang putus asa. Suami yang di PHK putus asa, istri, anak-anak putus asa. Saya beri solusi saudara, berdoa. Kalau saudara mau bayar harga, datang ke rumah Tuhan. Saudara akan melihat
penderitaanmu akan segera selesai. Karena lewat doa kau akan melihat mujizat dinyatakan. Karena di dalam Yakobus 5:16, doa orang benar kalau disertai iman yang kuat, yang sungguh-sungguh besar khasiatnya. Saudara, kita lihat banyak Hizkia sudah divonis mati oleh Tuhan karena kanker ganas. Dia berdoa menangis, Tuhan batalkan hukuman matinya, vonis kematian dibatalkan, tapi dia bisa sembuh dengan cara ajaib. Bahkan usianya ditambah 15 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang sakit didoakan sembuh, ada yang butuh jalan didoakan jalan dibuka, ada yang mengalami stres berdoa dia mendapatkan satu pencerahan dari Tuhan. Saat ini sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita diingatkan Jumat Agung itu artinya pikul salib. Saudara, pikul salib artinya menderita karena saudara mengikut Yesus, ya, menderita karena saudara mengikut Yesus. Yang kedua, saudara menderita karena saudara hidup dalam kebenaran. Bagaimana sikap kita dalam pikul salib? Jangan dihindari. Kalau kau sedang menderita saat ini, bertahan, bertahan saudara, bertahan. Saudara, kemudian saudara harus sangkal diri kita. Kita harus matikan daging kita. Kadang kalau waktu menderita ada banyak tawaran iblis untuk kita cari solusi dengan cara yang tidak benar. Kita tak bertahan dalam kebenaran sampai mujizat terjadi. Yang ketiga, saudara berdoa. Dengan doakan penderitaanmu jadi ringan dan mujizat akan dinyatakan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman sebelum kita sama-sama menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 2000 tahun yang lalu kau sudah memikul salibmu, di mana kau pikul dosa kami, kutuk kami, hukuman kami, penyakit kami, dan kau berkata sudah selesai. Dan kau berkata barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya sendiri setiap hari dan menyangkal diri baru mengikut Tuhan. Tuhan, kami diperhadapkan dengan salib setiap hari. Kami harus menderita karena iman kami kepada Yesus. Kami menderita karena kami tetap hidup dalam kebenaran di tengah situasi zaman yang bobrok. Bahkan kami harus dituntut untuk kami mau menyangkal diri kami supaya kami tidak mengikuti kehendak daging kami, tapi kami mengikuti kehendak Roh Kudus. Dan kami akan atasi penderitaan kami dengan doa. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Kau akan berkati urapi setiap kami yang menerima dengan percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dipurkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang menghadapi buntu jalan dibuka jalannya, diberikan umur panjang, tidak ada sakit penyakit yang bersarang di dalam tubuhnya. Hidup nikahnya diberkati, buah nikahnya diberkati, mata pencariannya diberkati, bahkan kesehatannya diberkati. Kau urapi hamba-Mu yang akan memimpin persekutuan tubuh dan darah-Mu dengan jemaat melalui streaming ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang maupun jarak. Engkau ada dan Kau akan alirkan kuasa mujizat-Mu setiap kami yang menerima dengan percaya. Kami akan terima persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan pegang bersama-sama tubuh Tuhan. Saudara, 2000 tahun yang lalu dagingnya Tuhan terpecah-pecah karena dosa kita. Yesus dicambuk dengan 3 cabang cambuk yang ujung-ujungnya berwujud seperti jangkar. Sekali dicambukkan, ada 9 masuk di dalam dagingnya Yesus. Tak kalau Al-Qudus menariknya, maka itu berjalan. Waktu diangkatnya, daging itu terangkat. Itulah daging yang kau pegang sekarang ini. Itu bukti kasih Tuhan kepada saudara. Harusnya saudara dan saya masuk neraka, tapi Yesus mau mati menggantikan saudara dan saya. Kita diingatkan 2000 tahun yang lalu, anakku, aku sudah menderita sakit karena kamu. Untuk itu pikulah salibmu. Janganlah engkau, yaitu tidak setia terhadap imanmu kepadaku. Aku ingin kau setia sampai akhir. Saya akan bacakan firman Tuhan saudara di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, daging kami yang sering membawa kami ke dalam dosa telah dibungkus dengan tubuh Tuhan. Kami akan memiliki tubuh kebangkitan Yesus, tubuh yang tidak pernah bisa membawa kami kepada dosa, tapi karena kami tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketertiban dan kedisiplinan, hidup dalam kasih. Terima kasih Bapa, saatnya kami angkat darah Yesus, di mana firman-Mu berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, darah Yesus berkuasa menyucikan dosa. Oleh darah Yesus segala kutuk dihapuskan. Oleh darah Yesus iblis dihancurkan. Mari kita dengan percaya mengimani kata Yesus sudah selesai, maka iblis tidak punya hak wewenang sedikit pun atas tubuh jiwa roh kita, karena seluruhnya adalah miliknya Tuhan. Kita minum bersama-sama darah Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya kami milik Tuhan, kami biji matanya Tuhan, kami diproteksi oleh korban Kristus. Tidak ada sesuatu yang bukan dari Tuhan asalnya yang bisa menembus kami, karena kami dibentengi, dipagari oleh kekuatan yang kuat, yaitu oleh kuasa Roh Kudus. Malaikat Tuhan berpasukan memagari kami. Kami di pihak pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saatnya kami berdoa Bapa, untuk virus corona yang saat ini sedang merajalela, kami kutuki, kami matikan, kami layukan, kami cabut sakarakarnya dalam nama Yesus. Mati kau virus corona, tidak lagi berkuasa atas umat Tuhan, umat-umat Allah yang ada di dunia, di Indonesia, bahkan di Semarang, Jemaat Telokosari dan Pelambang Indah, semua dipagari, dibungkus oleh darah Tuhan. Kami percaya Bapa, kami tetap dipelihara Tuhan seperti biji mata Tuhan. Kau memberkati para suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, saudara, famili, keponakan. Kau selamatkan mereka untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saja saudara, mari kita akan terima berkat dan rahmat dari Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuannya di dalam Allah Roh Kudus, kiranya akan turun tinggal dan menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, Bapak Ibu sudah mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa, bahkan sudah menikmati tubuh dan darah Tuhan di rumah. Saat kita terima dengan iman, maka apapun yang Bapak Ibu alami, dilepaskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Itu sebagai wujud syukur kita di depan Tuhan, mari kita mau agungkan, kita muliakan Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, kita bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia.
maksudlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.